Gini Pak Pol, seringkali muncul pertanyaan klasik dari sebelah sana ya. Pertanyaan klasik ini. Klasik dan template sering diulang-ulang, yaitu mengenai Trinitas. Mengenai Trinitas. Ya. Terakhir saya melihat ada yang bertanya, sebenarnya dia menanyakan Trinitas itu apa gitu ya. Dan dia mencoba bertanya kepada beberapa orang Kristen, ya, mungkin Pak Paul juga tahu, dia bertanya kepada orang Kristen, dan jawabannya berbeda-beda, ya. Kemudian dia simpulkan bahwa orang Kristen sendiri pun tidak tahu bahwa apa jawaban yang tepat untuk Trinitas tersebut, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu adalah firman, gitu ya. Allah itu adalah firman. Sebenarnya gimana? Apakah ada individu? Karena menurut pemikiran sederhana manusia, firman itu sekedar kata-kata, begitu ya, yang diturunkan dalam bentuk kitab suci. Ini ya mohon kesediaan Pak Paul untuk bisa mengarahkan, memberikan jawaban yang sangat sistematis, logik, dan supaya kita semua punya satu bahasa begitu ya untuk jawaban ini, agar dari sana itu tidak semacam mengejek begitu ya. Kalau Anda sendiri tidak paham apa itu Trinitas, agama Anda sendiri begitu. Nah, ya demikian Pak Paul. Maaf, saya nggak terlalu mendalam mengenai kitab suci, tapi saya coba angkat apa yang menjadi pertanyaan yang sangat-sangat klasik. Jangankan dari seberang, tapi dari dalam kita sendiri pun kalau ada pendalaman kitab suci itu saling bertanya-tanya ini sebenarnya apa gitu ya. Apalagi kalau waktu Yesus itu mau disalib masih menyebut Bapak gitu ya. Dengan demikian seolah-olah terjadi komunikasi dua individu gitu. Nah, demikian Pak Paul. Terima kasih sebelumnya. Waktu Yesus disalib nggak bilang Bapak, tapi bilangnya El. Iya. Dan ada El, ada Elohim. Nah, itu berbeda. Nah, banyak orang tidak membedakan. Nah, itu salahnya di situ. Alkitab itu kalau nulis bukan kebetulan. Ada tujuannya. Kenapa ditulis El, kenapa ditulis Elohim. Nah, masalahnya dalam terjemahan itu tidak bisa membedakan. Karena namanya terjemahan. Itulah sebabnya sebaiknya memang belajar sekolah teologi. Nah, kalau itu panjang, belajar kelas evangelis dan kelas apologet. Ya, bisa email ke saya, bisa daftar ya, atau bisa lihat join membership di YouTube. Nanti bisa tahu itu saya ajarin apa bedanya El sama Elohim, mengapa. Nah, beberapa teolog memaksa tidak mau membedakan, saya bilang nggak bisa, harus dibedain. Ya kalau nggak, ngapain ditulis, ngapain dibedain. Itulah sebabnya ketika ada satu Alkitab ILT itu dipukul rata Elohim semua. Elohim bukan anak manusia. Yesus anak manusia. Dalam Matius 20, dalam Matius itu Yesus berkata, aku anak manusia. Berarti Yesus bukan Elohim dong. Kan jadi kacau kan. Padahal di situ nggak ada Tuhan Elohim bukan anak manusia. Adanya El bukan manusia. Kenapa? Karena El adalah roh. Kalau Elohim, oh iya manusia. Nah, makanya jadilah beberapa orang mengkonsep Trinitas. Kenapa Trinitasnya bisa beda-beda? Karena masing-masing pakai asumsi. Dia tidak pakai yang ada di Alkitab. Oh, saya enggak pakai ayat. Iya, tapi ayatnya tulis begitu, antara yang Anda jelaskan dengan yang ayatnya bunyi bisa beda. Itulah namanya asumsi. Ya kan? Kita berpikir ayat itu seperti itu. Makanya tadi pertanyaannya Pak Sukuda pertama. Kalau baca Alkitab, pertama kali itu kita teksnya nggak boleh salah dulu.
teksnya saja sudah meleset, salah. Ya kan, berapa banyak orang yang misalnya tadi itu Tuhan Yesus teriak-teriak, Bapak-bapak mengapa nggak ada bilang Bapak-bapak, itu bilang Tuhan mengapa nggak ada. Yesus tidak pernah memanggil direct kepada sang Bapa itu Tuhan, nggak pernah. Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku, nggak ada ayatnya. Pahami dulu teksnya itu nggak boleh salah. Jadi kalau orang baca Alkitab, teksnya itu, makanya saya begitu orang-orang instan debat sama saya beresin dulu teksnya dia. Karena kacau sekali. Dia memaksa harus begini, Ustadz Masih itu kan. Debat 3 kali debat, masih ngotot bahwa Yohanes 1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Mana ada kata Tuhan di situ. Ngotot dia harus Tuhan. Nggak ada kata Tuhan di situ. Saya bilang, mau saya kasih 1 miliar kamu cari Tuhan, atau kamu bikin cetak sendiri Alkitab ganti Tuhan, ngotot. Nah itu pertama saja sudah salah. Makanya harus benar dulu. Orang bilang udah lapang ngalah aja, ngalah gimana? Bukan masalah ngalah. Sekali saya geser, itu salah semua nanti artinya. Bukan masalah ngalah. Itu hal yang sesat itu harus dibenerin dulu. Begitu tuh salah, saya ngikutin dia, berarti saya ini sedang menyangkal firman Tuhan. Dan akan masuk berikutnya akan tambah ruwet lagi. Nanti begitu saya balik, loh katanya tadi begini ya. Nanti kan begitu. Jadi pertama harus benar dulu. Begitu orang nggak benar, saya lurusin, kudu benar. Eli lama sabatani. Artinya Tuhan mengapa engkau tinggalkan aku? Nggak ada artinya seperti itu. Bapak mengapa itu? Nggak ada. Sengaja Yesus berkata Eli lama sabatani. Karena L itu adalah rohnya Yesus. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yesus punya tubuh. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang menjadi daging. Yesus itu punya jiwa. Gembala yang baik menyerahkan jiwanya. Dan aku menyerahkan jiwaku dan berhak mengembalinya kembali. Yohanes 10 ayat 28 ya. Terus Yesus juga punya roh. Setelah ia bersuara dengan nyaring, maka ia menyerahkan rohnya. Dan ia berkata, L adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Kan Trinitas kan. Saya bukan penganut Trinitas ya, tetapi gereja saya adalah gereja Trinitas, denominasi saya. Namun, sebetulnya Trinitas itu tidak Alkitabiah. Hanya Trinitas adalah cara kita menjelaskan kealahan Yesus. Dan bagaimana Yesus yang manusia itu juga disebut Allah. Itu adalah filosofis. Adalah sebuah dogma. Bukan sebuah ajaran Alkitab. Tapi sebuah dogma, harus bedain. Itu sebuah dogma. Sama seperti dogma orang karismatik. Beda dengan dogma orang reform. Sama seperti itu. Itu hanya bagian dari dogma. Tapi bukan bagian bukan pengajaran inti dari Alkitab, tetapi kemudian orang menjadikan Trinitas pengajaran inti di Alkitab. Itulah salahnya. Udah gitu mereka Trinitasnya beda-beda. Lalu yang benar yang mana? Pusing kan? Oh, yang tidak Trinitas salah. Loh, padahal Trinitasnya dia sendiri aja belum tentu dia bisa menjelaskan Trinitas lebih pintar dari saya. Gitu. Nah, jadi bagaimana cara menjelaskan Trinitas gampang? Tubuh, jiwa, dan roh. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sudah pernah saya jelaskan dulu ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tubuh, jiwa, dan roh. Yesus punya daging, tubuh kan? Yohanes 1 ayat 14. Yesus punya jiwa. Yohanes 10 ayat 28. Yesus juga punya roh. Ya. Setelah Matius 22 kalau nggak salah ya, ayat 52, setelah ia bersuara dengan suara nyaring, ia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan apa? Rohnya. Apa yang mengembalikan? Rohnya itu pergi. Maka mati. Tubuh tanpa roh mati. Yakobus 1 ayat 26 atau 27. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati.
Jadi begitu cara menjelaskan Trinitas itu yang gampang. Tubuh, jiwa, roh. Jangan pakai air, es dengan padat cair. Jangan juga pakai matahari. Itu Sabelian. Nanti nggak nyambung. Nanti nggak nyambung. Nah, itu seperti itu. Tubuh tanpa roh mati. Begitu roh meninggalkan Yesus, Yesusnya mati. Begitu rohnya kembali, Roma 10 ayat 9, roh Allah itu membangkitkan Yesus. Rohnya kembali, Yesus bangkit lagi. Roh Allah itu, ya, roh itu adalah Allah sendiri. Rohnya, makanya Yesus adalah roh Allah sendiri. Ya kan? Yesus adalah roh Allah sendiri. Roh Allah yang menjadi Yesus. Yang menjadi daging. Itulah Trinitas. Kalau mau memahami Trinitas. Ya. Jadi Pak Paul, di dalam tubuh itu ada jiwa dan roh gitu ya. Ada jiwa dan roh. Dan roh Yesus itu sebenarnya roh Allah. Roh Allah gitu. sendiri, iya. Roh Allah sendiri. Iya. Berarti menyatu di dalam tubuh Yesus. Iya. Gitu. Makanya Yesus Kemudian berkata, apa bedanya? Kemudian ya kan? apa bedanya roh dengan jiwa, Pak Paul? Nah, roh itu kan roh Allah. Kalau di dalam Kejadian 2 ayat 7, ada tanah liat dihembus oleh nismat ruah hayat. Dihembus. Maka Adam menjadi nefes. Ya, menjadi nismat ruah hayat, jadi nefes hayat. Nefes itu jiwa, punya jiwa, memori, akal budi, itulah jiwa. Nah, roh itu adalah roh Allah sendiri yang menghidupi sumber kehidupan itu. Nanti roh itu kembali kepada Allah. Di Pengkhotbah dikatakan roh itu kembali kepada Allah. Nah, tetapi jiwanya kemana? Semua jiwa itu di zaman perjanjian lama ke dunia orang mati. Tetapi di perjanjian baru, orang yang percaya Yesus, jiwanya pergi ke paradiso, Firdaus. Orang yang tidak percaya Yesus, jiwanya pergi ke dunia orang mati, ke Hades. Maka jiwa yang pergi ke Hades ini nanti dihakimi di akhir zaman. Jiwa yang dihakimi ini tidak akan dibangkitkan, tapi akan mengalami kematian kedua, dibuang ke Gehenna, lautan api yang menyala-nyala. Sementara jiwa orang yang percaya kepada Yesus nanti akan dibangkitkan bersama tubuhnya. Jadi tubuh kemuliaan. Nah, jadi Pak Paul, kembali. Kita ini cuma punya tubuh dan jiwa saja, tidak punya roh. Rohnya kembali kepada Allah. Manusia sekarang dalam kehidupan sehari-hari ini, rohnya kan kembali kepada Allah. Tubuhnya nanti kita mati, busuk kan. Nah, yang kita ini bertanggung jawab dengan jiwa kita. Takutlah kepada yang dapat membunuh tubuh dan jiwa, bukan membunuh roh. Nah, roh itu urusan punyanya Allah. Tubuh kita nanti kembali ke tanah. Yang kita tanggung jawab nanti jiwanya. Jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, karena nggak ada urusan. Tapi takutlah kepada yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Karena jiwa kita itu, ya kita ini bertanggung jawab dengan jiwa kita. Memori kita, pikiran kita, perasaan, akal budi. Makanya banyak orang bilang, loh nanti kalau di neraka nggak punya tubuh gimana? Oh, yang disiksa itu, Alkitab itu mengutuskan ratap, retak gigi, ketakutan. Jadi kalau orang lagi putus asa, bunuh diri, salah. Kalau putus asa kan jiwanya dia kan. Begitu dia bunuh diri, dia akan mengalami jiwa yang lebih mengerikan lagi. Salah itu ya, makanya jangan bunuh diri. Karena jiwa yang merana itu lebih ngeri lagi. Itu jiwanya yang disiksa toh. Di Gehenna itu kan jiwa kita yang disiksa. Ya kan? Itu. Jadi prinsipnya manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Iya. Dan roh itu kembali kepada Tuhan gitu ya, kepada kembali Tuhan, pada pencipta. Gitu. Kepada penciptanya. Jadi semacam dia memberikan kita semacam pinjaman gitu ya. Iya. Dan jiwa kita tetap melekat begitu. Itu yang akan nanti kembali
apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka. Begitu Pak Pol ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Pol. Mudah-mudahan bisa paham itu ya.